Apakah ini tanda-tanda bahwa PDIP menjadi sedikit lebih Islami? Mudah-mudahan ya, Amin. kan kita tidak pernah tahu hidayah itu datang pada siapa, kapan gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kedaulatan rakyat. Salam kedaulatan rakyat. Sahabat, Provinsi DKI Jakarta kembali menoreh prestasi kan. Jadi mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian atau WTP Ya. dari BPK, Badan Pemeriksa Keuangan. Nah, yang menjadi prestasi luar biasa adalah ini adalah kelima kalinya secara berturut-turut sejak 2017 sampai tahun ini tahun kemarin ya 2021 DKI mendapatkan opini WTP dari BPK. Nih, luar biasa ya. Mantap. Dan itu tidak pernah terjadi di era sebelum Pak Anies Baswedan. Jadi mudahnya sih kita lihat dari serentetan para pemimpin yang memegang DKI Jakarta, gubernur, Ya. itu yang terbaik adalah Anies Baswedan karena dia menunjukkan dalam pengelolaan kinerja keuangannya, dan tentu ini juga terkait dengan manajemen pengelolaan berbagai aktivitas yang dilakukan itu bersih bahkan tanpa catatan. Dan itu saya kira modal yang sangat bagus Anies Baswedan untuk melenggang menjadi calon presiden 2024. Amin. Ini kan kalau bicara soal WTP berarti bicara soal bagaimana pemerintah daerah menjaga kualitas, transparansi, akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan Ya, pemerintah daerah ya. ya, dan itu kan dibuktikan dengan sejak awal di pemerintahan Pak Anies Baswedan itu melibatkan seluruh stakeholder, bahkan termasuk KPK untuk melakukan tindakan pencegahan. Yang justru pencegahan ini saya kira jarang diekspos oleh media. Karena media lebih suka kalau sudah terjadi penyelewengan, sudah terjadi tindak pidana korupsi baru ramai gitu. Tapi di wilayah pencegahannya biasanya senyap-senyap saja. Dan saya kira termasuk penerimaan WTP ini juga kita nggak lihat tuh gebiar-gebiar di media mainstream. Ya kalau bicara prestasi mungkin media mainstream tidak terlalu tertarik, tapi kalau bicara kesalahan, kekurangan, wah itu baru heboh. Ya, memang pengelolaan keuangan pemerintah daerah dalam konteks ini menjadi sangat penting ya. Sebagai modal, ini kan seperti miniatur ya kan untuk maju ke tahap yang lebih besar lagi. Ya persis, kita bicara Jakarta juga sebuah miniatur Indonesia, di mana di Jakarta seluruh etnis ada berkumpul, seluruh kegiatan terjadi di situ, dan termasuk bagaimana manajemen pengelolaan pemerintahan Anies Baswedan itu menunjukkan kapasitas beliau dan kapabilitasnya sekaligus yang menunjukkan keberhasilan. Artinya jelas dengan keberhasilan Pak Anies Baswedan mengelola Jakarta yang sebagai miniatur Indonesia, maka itu sebuah indikator yang sangat kuat bahwa beliau pun insya Allah mampu dalam memanage pemerintahan pusat. Ini kan bicara soal pengelolaan keuangan ya kan pemerintah. Berarti kita berharap bahwa ketika Amin ya terpilih menjadi presiden, dalam pengelolaan keuangan negara juga bisa seperti Jakarta gitu. Artinya ya warisan hutang ya dibayar kan gitu. Tapi di luar itu pengelolaan ini begitu ketat gitu harusnya ya. Dan pengetatan keuangan ini tidak berbanding terbalik dengan inovasi. Nah ini kan banyak sekali para pihak, bahkan para pimpinan daerah lain yang serba ketakutan sehingga mau melakukan cara-cara baru khawatir nanti ada penyelewengan, mau melakukan inovasi sama gitu kan, nanti takut terganjal hal-hal yang belum diatur oleh pemerintahan. Tapi kan berbeda dengan Anies Baswedan, bagaimana beliau terus-menerus melakukan inovasi di era kepemimpinannya. Contoh salah satu karya besarnya kan JIS. JIS itu kan tidak ada di janji kampanye, tapi beliau mampu merealisasikan ide-idenya, bahkan ide yang dari sebelum era Pak Anies Baswedan. Kemudian keberhasilannya memproduksi beras, padahal lahannya nggak ada di Jakarta. Ini kan sebuah inovasi luar biasa. Bagaimana dia akhirnya bisa bekerja sama dengan daerah-daerah lain yang lumbung padi, tapi itu dalam pengelolaan Pemprov DKI Jakarta segalanya terukur, segalanya dievaluasi sehingga mampu memenuhi kebutuhan beras di Provinsi Jakarta sampai bisa mengekspor ke Arab Saudi gitu kan.
Itu luar biasa. Contoh yang di video sebelumnya kita sering katakan, ini nampaknya pemerintah pusat harus belajar pada provinsi Jakarta dalam memerintah wilayahnya gitu. Jadi memang yang terpenting adalah kecerdasan, kreatif juga ya kan. Ini yang ditunjukkan oleh Anies Baswedan tentu saja. Dan bersih. Ya. Nah, saya nggak tahu apakah ini juga yang akhirnya membuat Puan Maharani, ya, tokoh PDIP yang juga lambat laun sudah mulai melirik ya kan, sedikitnya mendukung, paling tidak misalkan ketika ada rencana pembangunan museum Nabi Muhammad SAW ya kan, dan peradaban Islam di kawasan Ancol ini Kang. Nah, ini didukung oleh Puan Maharani. Ini gitu. iya, ini luar biasa ya. Saya kira media mainstream pun belum banyak mengangkat. Jadi kita perlu sampaikan juga bahwa Pak Anies Baswedan di akhir kepemimpinannya itu sudah menginisiasi dibuatnya museum Rasulullah Muhammad SAW, dan itu barangkali akan yang menjadi terbesar di dunia. Dan itu sebetulnya sangat layak dan wajar. Kenapa? Karena Indonesia jumlah penduduk muslimnya terbanyak di dunia. Ya. Indonesia sebentar lagi akan memiliki sebuah kebanggaan dan kehormatan yang baru yang berkaitan dengan syiar agama Islam. Apa itu? Museum Internasional Sejarah Nabi Muhammad SAW dan Peradaban Islam di Jakarta. Tepatnya di pantai timur Ancol yang akan menjadi oase bagi seluruh masyarakat Indonesia. Jadi kecanggihan berpikir Anies Baswedan ini luar biasa, harus kita apresiasi bersama. Bahkan kita lihat muncul apresiasinya dari Puan Maharani. Ini terlepas dari wacana yang memang hari ini semakin menguat ya, Anies Puan. Tapi ya biasalah, orang kan akhirnya mengait-ngaitkan, waduh ini jangan-jangan. Ya. Nah, bahkan ada statement dari Puan Maharani yang saya coba garis bawahi kaitannya dengan museum Rasulullah Nabi Muhammad SAW ini adalah Puan Maharani mengatakan bahwa nilai-nilai keteladanan kehidupan Rasulullah Muhammad SAW yang ada di museum ini sangat luar biasa dan harus diketahui oleh seluruh umat Islam gitu. Jadi ada sesuatu yang memang ada bobot lah kan. Ya. Apakah ini tanda-tanda bahwa PDIP menjadi sedikit lebih Islami? Mudah-mudahan ya, kan kita tidak pernah tahu hidayah itu datang pada siapa, kapan gitu. Alhamdulillahirrabbilalamin, saat ini banyak sekali sahabat-sahabat dari Saiful Zaman Channel yang menjadi patron dari kegiatan ini, yang mendukung, yang mensupport dengan berbagai cara. Luar biasa, via WhatsApp, via grup, via media sosial lainnya. Bahkan tidak sedikit yang kemudian mendonasikan uangnya untuk perjuangan kami di medan dakwah ini. Ya jelas hal ini sangat membantu keberlangsungan channel ini karena kebutuhan pun kemudian bertambah. Tidak bisa lagi ini dikerjakan oleh 1-2 orang. Kita harus merekrut lebih banyak orang. Dan itu jelas membutuhkan dana yang tidak kecil. Oleh karena itu buat sahabat-sahabat semua yang terus mendukung kami, doakan juga kami untuk mampu istiqomah, untuk mampu terus menyuarakan dan menggemakan suara hati rakyat. Dan seperti biasa, bagi yang ingin membersamai kami dengan membantu operasional channel ini, sahabat bisa mendonasikannya ke nomor rekening yang ada di bawah sini. Dan silakan untuk mengkonfirmasikannya ke nomor yang ada di sini.